Komando Pejuang Merah Putih Kalimantan Selatan memberikan edukasi kepada pemuda untuk memahami Pancasila sebagai dasar negara. Edukasi menjelang pemilu 2024 dengan mengangkat tema pandangan generasi muda terhadap Pancasila sebagai way of life dan sebagai dasar negara menghadapi pemilu 2024 ini dilaksanakan di Hotel Sabar Tengah hari Minggu 25 September 2022. Komando Pejuang Merah Putih Kalimantan Selatan memberikan edukasi kepada pemuda untuk memahami Pancasila sebagai dasar negara. Edukasi menjelang pemilu 2024 yang digelar melalui talk show yang mengangkat tema pandangan generasi muda terhadap Pancasila sebagai way of life dan sebagai dasar negara menghadapi pemilu 2024 ini menghadirkan narasumber Datuk Cendekia Hikmadiraja Kesultanan Banjar, Dr. Taufik Arbain, tokoh pemuda Makbukin MM, serta dihadiri pemuda wan pemudi Banjarmasin di Hotel Samar, Jalan Petran, Banjarmasin tengah hari Minggu 25 September 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua KPMP Kalimantan Selatan Insinyur Ali Surya Said MT Wetakuni Prima TV memudahkan kegiatan ini adalah untuk mengedukasi wan hasil dari diskusi ini dapat ditularkan ke generasi muda karena pemuda memiliki kontribusi besar di pemilu 2024. Adi Surya Said berharap pemuda hadir wan kada golput pada pemilu 2024 mendatang. Hasil daripada diskusi ini kan bisa kita tularkan. Nanti kan ada YouTube-nya juga, ada channelnya juga. Bang, harap penting kepada pemuda menang pemilu. Kalau saya optimis kemudian mereka tidak abstain atau golput ya. Karena saya nggak tahu, karena serangan itu kan ada dari smartphone ini kan luar biasa. Hari ini kita itu seperti cuci otak gitu ya. Jadi nanti isunya apa, giringnya apa. Kita jangan sampai mereka golput dalam hal ini menggunakan hak suaranya untuk menyukseskan pemilu dan jangan sampai terjadi. Ya ada ribut-ribut lah yang kayak banyak pasti pernah 23 Mei 97 kita juga jangan sampai kita teman-teman akademisi juga ada di sini untuk berdiskusi tentang itu. Artinya damai Indonesia ini dan kedepannya akan sukses pemilu. Datuk Cendekia Hikmadiraja Kesultanan Banjar, Dr. Taufik Arbain menyatakan Pancasila dengan nilai keagamaan sudah diterima seluruh bangsa Indonesia. Pancasila menjadi jalan pergerakan demokrasi. Menurut Taufik Arbain, Pancasila memberikan kontribusi nilai-nilai Pancasila itu sendiri dan memberikan kontribusi pula terhadap dinamika kebijakan yang membela kepentingan rakyat. Bagaimana kita melihat Pancasila itu memberikan kontribusi terhadap dinamika kebijakan. Artinya kita ingin mendorong para pengambil keputusan di negeri ini kalau memang benar-benar menjadikan Pancasila itu sebagai way of life adalah tentu akan perlu membuat kebijakan yang membela kepada kepentingan rakyat, dan itu akan sangat dirasakan masyarakat terlebih kita menjelang pemilu 2024. Dan yang ketiga adalah bahwa Pancasila ini harus tetap memperkuat kebangsaan kita. Kenapa? Karena terkait dengan pemilu 2024 persoalan kebangsaan kita memang masih belum selesai. Politik identitas masih menguat, ya kan? Sehingga siapa yang menjadi presiden, apakah harus suku A, suku B, suku C, termasuk juga pada ruang-ruang pilkada setelah pilpres atau setelah pemilu. Nah, tiga hal ini, demokrasi, dinamika kebijakan dan dinamika kebangsaan itu penting untuk menjawab kehadiran Pancasila sebagai way of life. Sementara itu tokoh pemuda Mas Bukin MM memadahkan pemuda memberikan kontribusi besar di pemilu 2024 nanti, mulai dari memiliki hak untuk memilih hingga peran pengawalannya sangat besar. Mas Bukin berharap pemuda menjunjung tinggi persatuan, jangan sampai bermusuhan dan terpecah belah. Kita menjelang pemilu ini yang paling gencar kita lakukan itu adalah dalam rangka mensosialisasikan bahwa untuk generasi muda itu memang mereka di 2024 akan berkontribusi kan dalam hal baik itu pelaksanaannya, kemudian pemilihannya, bahkan pengawalannya. Nah, untuk itu karena Pancasila sebagai way of life pandangan itu, maka kita kembali kepada yang paling utama untuk
bakal buat para pemuda itu adalah persatuan. Artinya kita harus kembali kepada persatuan. Jangan sampai pemuda-pemuda kita dalam pelaksanaan pemilu nanti terpecah belah, kemudian bermusuhan. Karena kan ya pemilu ini kan dilaksanakan paling cuma sebentar. Tapi persatuan untuk selanjutnya itu dalam jangka yang panjang. Sedangkan PR kita para pemuda banyak untuk membangun, kemudian dalam rangka mengapresiasikan lagi untuk yang lebih baik.